Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Khairuddin atas sambutannya dan motivasinya untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya langsung kami serahkan kepada Ustaz Rogibi dan Ustaz Baihaqi untuk menyampaikan evaluasi hasil dari pengamatan selama 2 hari ini. Kepada Ustaz Rogibi lebih dahulu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Khairuddin, ada kepala sekolah dari SMPIT yang subhanallah telah banyak membantu, memfasilitasi bagaimana program Al-Quran di SMP IT ini bisa berjalan dengan baik di tengah kondisi saat ini. Tentunya ini adalah sebuah perhatian yang luar biasa dari SMP, tetap memprioritaskan Al-Quran untuk menjadi bagian terpenting dalam program. Salah satunya adalah bagaimana waktu, kemudian fasilitas yang diupayakan semaksimal mungkin untuk teman-teman dalam mengawal program Quran bersama anak-anak kita. Yang saya hormati, saya muliakan tentunya Ustadz Baihaqi yang telah membersamai kita 2 hari di bidang tahfidz, yang nanti tentunya di model pembelajaran online ini banyak masukan yang nanti bisa diberikan oleh beliau tentang langkah-langkah yang cocok, yang terbaik setelah mengkomparasikan tentunya adalah program-program Al-Quran yang sudah banyak dilaksanakan di lembaga-lembaga lain. Dan tentunya yang sangat saya hormati, saya muliakan teman-teman, rekan-rekan seperjuangan, asatidzah rahimakumullah, Ustadz Agus tentunya yang menjadi bagian terpenting untuk mengawal Quran di Darussalam mulai dari tingkat TK sampai dengan SD. Tentunya beliau juga cukup berupaya maksimal bagaimana apa-apa yang menjadi arahan kita bisa dijalankan di setiap unit dengan baik, tak terkecuali adalah di SMP IT kita bisa berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah, saudara rahimakumullah, kita 2 hari telah membersamai teman-teman semua dalam belajar bersama anak-anak kita. Tentunya di tengah berbagai kekurangan yang kita alami, baik dari waktu, tentunya adalah sinyal yang menjadi bagian utama dalam suksesnya perjalanan program Quran, itu tanpa mengurangi rasa, ya kan, semangat kita dalam mengawal anak-anak kita dalam belajar Al-Quran. Kami dari tim pusat adalah selain juga melaksanakan kegiatan online baik di rapat maupun tahsin maupun sertifikasi, tentunya kami juga merasakan betapa susahnya, betapa beratnya teman-teman mengawal yang setiap hari bersama anak-anak. Tentunya ini kami sangat mengapresiasi teman-teman selalu berusaha secara maksimal untuk bagaimana hasil anak-anak ini bisa berjalan tetap dengan terbaik. Saudara rahimakumullah, langsung saja untuk menyingkat waktu, sehat ya teman-teman kabarnya. Saya seperti ngomong sendiri ini di hadapan kamera, di hadapan orang, tapi insya Allah hati saya seperti tetap bersama teman-teman. Bahkan kayak saya tadi bangun di Hotel Meswa menunggu jemputan Ustadz Agus, ya, Ustadz Baihaqi pagi-pagi dijemput, diajak ke sekolah. Kayak begitu rasa kita dalam menemani teman-teman sekalian ini seakan-akan kita juga bersama di tengah jalan. Saudara rahimakumullah, tentunya apa yang sudah menjadi arahan kita di awal dulu di pembinaan secara berjalan mungkin kurang lebih hampir 2 bulan kita sudah melaksanakan. Saya yakin teman-teman sudah mulai bisa menyesuaikan bagaimana pembelajaran online, kemudian anak-anak juga bisa mengikuti bagaimana arahan yang kita inginkan. Tentunya utamanya yang menjadi keinginan kita dalam pembelajaran online ini adalah yang menjadi kekuatan kita adalah
bagaimana kita membuat skenario sebaik mungkin, sebagus mungkin dalam proses pembelajaran. Karena tidak bisa pembelajaran yang online ini kita mendadak membuat program tertentu atau kegiatan tertentu di tengah pembelajaran yang mana di anak-anak kita mungkin dari segi fokus, dari segi sinyal juga sangat pengaruh, maka itu cukup jika tidak terskenario dengan baik itu sangat menghambat waktu. Maka hal-hal ini yang nanti akan menjadi bagian kami dalam dan yang terpenting adalah upaya teman-teman yang tetap standar terbaik yang menjadi rujukan teman-teman terhadap pembelajaran bersama anak-anak. Saya akan mencoba untuk menampilkan sedikit rangkuman dari hasil evaluasi kita selama 2 hari. Oke. Ya, kelihatan ya teman-teman. Kalau kelihatan angkat jempolnya ya. Jangan angkat kakinya ya, angkat jempol ya. Kelihatan slide-nya dari kita kelihatan ya. Baik, Ustaz-Ustazah, nanti mungkin dalam beberapa waktu saya juga akan pindah tempat. Ini lokasinya saya di pondok pesantren. Saya ini mencari lokasi yang nyaman ini di musola atau di musola pondok dan akan melaksanakan sholat zuhur di kita. Mungkin nanti setelah mereka siap saya akan cari lokasi lain di rumah. Nggak tahu ini karena sinyalnya melewati laut ya, samudra ke sana sehingga kecantol ya sinyalnya. Oke, yang pertama adalah ini teman-teman. Kemarin saya waktu pertama kali melihat pembelajaran, saya disuguhkan di kelompoknya kebetulan di Ustadz siapa? Rohmat, Ustadz Mustafa. Ustadz Agus Mustafa ya, Ustadz Mustafa. Saya masuk kelompoknya ya, dan ini adalah cerminan dan mungkin juga terjadi di tempat lain. Kebetulan di Ustadz Mustafa yang saya amati ada beberapa hal ya yang nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada lembaga sekolah terhadap upaya program Quran bisa dengan baik. Yang pertama adalah semangat guru dalam mengajar sudah sangat baik ini. Artinya bagaimana mengawal pembelajaran, intonasi suara, kemudian ajakan terhadap anak-anak belajar itu cukup baik. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kemudian waktu yang diberikan 60 menit dalam 4 hari ini subhanallah juga hal yang sangat baik. Kekurangan yang mungkin terjadi di hari sebelumnya, masih ada hari esok untuk memperbaiki. Ini sangat luar biasa waktu yang diberikan. Rasio guru cukup baik, gak ada yang satu kelompok karena online sehingga 20 orang gak ada. Istilahnya ada 10, bahkan tadi di online WhatsApp itu fit call-nya hanya 7. Ya, padahal ada 10 lebih, tapi siswa yang dimasukkan 6 saja tadi ya. Karena memang daya tampungnya 8 ya. Kalau lebih ya harus keluar salah satu. Ya, artinya jumlah ini sangat cukup ideal dengan waktu 60 menit untuk bisa memberikan materi yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian pengelompokan juga sebagian besar sudah cukup baik, meskipun di beberapa kelompok ini yang akan nanti menjadi pembahasan kita, karena ada kelompok yang isinya Quran, kemudian jilid, kemudian ada yang sudah gharib tapi tartilnya belum bagus, ada yang sudah kelompok di tahfidz ya, tapi tartilnya sebagian juga masih kurang. Nah, maka ini menjadi nanti bagian langkah-langkah apa yang bisa kita maksimalkan. Kemudian kompetensi guru ini sudah sangat cukup baik dari segi kompetensi. Maka nanti yang lebih masuk adalah bagaimana skill pembelajaran kita nanti juga akan kita maksimalkan dalam
apa namanya dan baik itu adalah evaluasi secara umum kebaikan-kebaikan yang ada, kepedulian guru dalam mengawal anak-anak sampai tadi koreksi haknya saja yang kurang begitu sangat teliti untuk mengulang, bahkan satu anak butuh mengulang beberapa kali terhadap karena saking telitinya anak-anak yang lain ada sebagian yang kurang bagian waktu. Wah, ini berarti kepedulian 2 jam mungkin ya baru cukup ya. Tapi apa namanya ini tidak menjadi alasan kita karena nanti sekali lagi skenario ya nanti akan kita utamakan agar seakan kita nanti pembelajaran itu tinggal menekan play itu sudah tinggal menjalankan kaset dari anak-anak itu dari skenario yang sudah kita siapkan. Sehingga kalaupun ada sesuatu hal yang kurang kita pembetulannya tidak terlalu lama sehingga efisiensi waktu bisa kita dapatkan. Ini yang nanti akan kita garap. Yang pertama ini adalah ketertiban dalam memakai baju. Kebetulan kemarin di Ustadz Mustafa itu kurang apa namanya maksimal adalah ada yang pakai kaos begitu ya. Juga pakai kopiah lah, Ustadznya pakai baju, ya kan bagus. Kita tularkan kan anak-anak ini program mengaji ya, ayo pakai kaos begitu ya. Kemudian apa gayanya begitu ada yang gaya miring, ada yang gaya macam-macam lah. Nah ini ayo kita maksimalkan teman-teman. Terutama adalah bagaimana itu kebiasaan anak-anak bahwa memang kita belajar online. Tetapi seakan-akan kita itu berada di sekolah, di kelas. Hanya saja tempatnya adalah online. Gitu. Itu yang nanti akan menjadi bagian terpenting kita dan tapi teman-teman yang lain. Kemudian video anak harus selalu on, ya. Tidak sedikit-sedikit ditutup, nyala, tutup, nyala. Ini kan kita tikus nudon, mungkin anak-anak sedang apa. Tapi tolong selalu on. Kalaupun ada izin kemana, tapi tetap on. Sehingga kita masih memantau bahwa anak itu tetap memperhatikan kita. Bahkan terpenting adalah karena namanya kemarin ada yang Ipong, ada macam-macam namanya ini. Saya sehingga saat kepada Mas Ipong, Ipong, email lah ini agar disesuaikan dengan nama yang anak-anak. Atau ada namtek yang apa namanya bisa kita berikan ke anak-anak nomor minimal urutan karena sepertinya anak-anak karena kalau urutannya belum dibuat anak-anak ya apa namanya nama itu dengan berpikir itu sudah jeda waktu. Tapi kalau anak sudah sejak awal di skenario nomor sudah ditentukan, baik nomor 1 dan seterusnya, nomor 1 Rahmat, nomor 2 ini dan seterusnya. Ya, ini saya jadi mau mulai belajar sholat saya tak ya cari lokasi yang nyamannya anak-anak sudah berkumpul di hadapan saya semuanya ini. Oke, saya tak hijrah sebentar ke kelas disping ini ya. Maaf, sebentar ya. Yang nomor siapa? Aduh, diusir aku. Nang kene ya, enggak apa-apa ya nang kene. Lah nang masjid ya aku. Nang ndi? Nang dhuwur. Tutupan.
kita lanjutkan kembali ya. Jadi apa namanya itu teman-teman yang menjadi catatan. Jadi skenario sejak awal sudah kita tentukan dari segi urutan. Ini permanen sehingga saat kita memulai, misal saat memurojaah hafalan itu langsung otomatis Ustadz membaca mungkin sebagai pancingan satu ayat, ayat berikutnya sudah otomatis dari anak-anak nomor 1 dan 2 dan seterusnya. Sehingga muter begitu sampai di anak terakhir, muter lagi ke atas. Karena mengantisipasi apa namanya jeda-jeda atau apa namanya pembetulan-pembetulan. Sehingga ini yang terjadi, upayakan sesaat memurojaah apa namanya hafalan misal itu kita upayakan anak-anak dari kualitas apa namanya bacaan anak-anak sudah betul-betul stabil. Karena kemarin ada anak yang sudah masih apa namanya dijilid, tetapi hafalannya kan sudah jauh. Maka kita upayakan adalah hafalan anak-anak ini betul-betul sudah bagus sehingga saat memurojaah itu sudah lancar. Termasuk saat memurojaah itu kita upayakan anak tidak melihat. Karena asumsi kita bahwa anak yang sudah memurojaah berarti dia sudah hafal ayat yang kita tentukan. Itu yang terpenting. Ya, pastikan kondisi sinyal kita stabil, siswa sudah siap 5-10 menit sebelumnya kurang baik. Kemudian ini penting menyapa dengan semangat, dengan instruksi yang jelas dengan anak-anak. Dan di Ustadz Mustafa, beliau cukup tegas ya, alhamdulillah tegasnya dapat. Hanya di prolog apa namanya di anak-anak ini apa namanya perhalus sedikit ya, diperhalus sedikit dan ini mungkin di teman-teman juga ada ya. Tolong nanti bisa dicari lagi, dimaksimalkan lagi bacaan-bacaannya kekurangannya ini. Tidak dengan kalimat yang kurang baik. Saya teman-teman masih ya? Halo? Masih mendengar? Masih Ustaz, tapi putus-putus. Ya. Saya sudah jelas? Yang saya khawatirkan. Jelas ya suara saya, Ustaz Agus? Oke. Kalimat yang baik, tidak sebaliknya. Sebalik itu begini, misal Agus ya, Agus ini murid saya ya. Ya, Agus, tolong ya, kamu lebih sungguh-sungguh ya. Kamu prioritaskan Al-Quran kamu ya. Jangan selalu membantu orang tua. Ya, membantu itu baik, tapi tetap prioritaskan ya, prioritaskan mengaji ya. Membantu orang tua baik. Nah, itu kan kita memberi semangat, tapi kata-katanya kurang elegan lah ya. Jadi niatnya baik ya. Jadi untuk apa namanya memotivasi anak itu dengan kalimat yang baik. Nah, ini kebetulan di Ustadz Mustafa ya. Jadi niatnya memotivasi, tapi anak-anak kayak setengah dimarahi begitu ya. Tolong ya. Jadi boleh membantu orang tua, tapi tetap ya prioritaskan mengaji.
Jangan membantu orang tua terus, akhirnya mengajinya nggak baik. Nah, ya saya niatnya baik ya. Saya tahu niat beliau itu bagus, tapi apa namanya untuk apa namanya kedepannya tidak terlalu apa namanya banyak kalimat-kalimat prolog, hanya cukup adalah evaluasinya apa, yang salah apa, terus perbaikannya seperti apa, begitu. Karena untuk mengefisiensikan waktu. Kemudian apa namanya selain itu adalah ritme dari manajemen waktu itu betul-betul ditata. Misal dari apa ini langkah pertama kita gunakan untuk hafalan berapa menit, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, sehingga tidak kebablasan di tahap-tahap tertentu. Nah, padahal kita kelompok Al-Quran, hafalannya sudah jauh, ternyata kita terlalu fokus di hafalan sehingga waktu mau habis baru baca Quran, sehingga dapat porsinya sedikit. Nah, maka untuk teman-teman semua, hafalan itu sifatnya karena kita sudah apa namanya di online, maka kita atur hafalan murojaah itu adalah dengan skenario yang tadi. Setor hafalan baru itu adalah sudah dipersiapkan di sebelumnya, sehingga menghadap saat online ini tinggal setor. Tidak perlu nunggu waktu, baik saya beri waktu 10 menit untuk menghafal. Akhirnya menang-menang sepi begitu menghafal. Nah, padahal waktu itu bisa digunakan untuk mensetor siapa yang sudah hafal duluan. Ya, ini mungkin di sisi-sisi celah-celah itu sih yang bisa kita berikan masukan agar teman-teman bisa mengefisiensi waktu yang ada. Sehingga apa namanya target yang kuat itu minimal sudah mendekati tercapai dan bisa kita dapatkan hasil yang baik. Kemudian berdoa dengan tertib ya, jadi berdoa anak-anak harus berdoa sehingga termasuk memurojaah itu tatapan mata itu memang ke kamera atau terpejam karena saya masih menemukan saat anak memurojaah atau saat setor hafalan itu kelihatan kok bola mata hitamnya itu arahnya kemana, ngelirik ke sini. Nah, karena kita nggak tahu di sana anak-anak memegang Quran atau tidak, sehingga biar fokus anak itu adalah betul menghafal, bisa dengan memejamkan mata atau nanti Ustadz Begi ada cara lain mungkin dengan menghadap kamera begitu sambil menghafal. Amma yatasaalun. Jadi fokus ke depan. Tidak ke sini atau ke sini. Nah, gitu loh. Karena kita memang sudah khususkan kepada anak-anak, tapi namanya anak kadang mencari celah-celah di mana untuk apa namanya store hafalan. Apalagi store hafalannya nanti malam dengan voice note. Nah, dengan voice note ya bisa jadi dia bisa menghafal dulu apa namanya membaca. Maka harus live. Kita upayakan saat store hafalan live seperti ini sehingga anak-anak itu apa namanya apa. Dan kita target apa namanya kalau sesuai dengan kemampuan anak sehingga tidak terlalu ringan dan tidak terlalu ringan anak kemudian. Kalau terlalu berat anak kesulitan. Tapi kalau tengah-tengah anak kan akan ada tantangan untuk menyelesaikan itu sehingga guru pun ada reward bagi siapa yang store duluan maka diwujudkan dengan nilai yang baik, mungkin nilainya kita buat angka 100 begitu, sehingga anak akan berkompetisi untuk mendapatkan nilai baik begitu. Kalaupun yang lambat, yang nggak store, maka yang mau nggak mau nilainya juga kurang baik dan ini akan berdampak pada nanti saat nilai dirapot maupun nah ini mungkin akan menjadi motivasi anak bahwa anak akan bisa store hafalan secara baik. Itu kalau hanya store baik silakan store. Nah, itu hanya karena anak ya mungkin ya hanya yang niatnya sungguh-sungguh saja yang akan store dengan baik, tapi yang setengah-setengah itu karena ini tingkat SMP, maka seperti saya dulu waktu di SMP Al-Hikmah juga sama anak itu
lebih cenderung fokus pada nilai yang mereka dapatkan. Sehingga nilai itu yang menjadi senjata kita untuk mengajak anak-anak untuk bisa baik dalam hafalan. Kemudian saya lanjutkan, saat murojaah tadi ya sudah sampaikan urutannya adalah permanen yang sudah dibuat, sehingga kita bisa langsung fokus pada perintah-perintah instruksi yang jelas. Sehingga kalau ada satu anak sesuai kesukaan kita, itu akan menghambat sedikit waktu. Misal, lanjutkan Agus Pri. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Cukup. Lanjutkan Elida. Nah, baru lanjutkan. Tadi depan-depannya apa Ustadz? Nah, ya, awalnya apa Ustadz? Nah, misal begitu. Akhirnya lanjut ke berikutnya kita mikir lagi. Mbak Masta. Sudah waktu itu yang membuat anak tidak bisa otomatis. Tapi kalau sudah kita buat urutan yang jelas, maka siap-siap terhadap ayat berikutnya setelah anak yang pertama tadi membaca. Ini adalah skenario saja. Nah, ini memang butuh sekali lagi teman-teman pengorbanan ya, pengorbanan. Tadi saya diskusi sedikit dengan Ustadz Syahrani. Ustadz, videonya sudah dibuat. Mohon maaf Ustadz untuk yang ini belum dibuat. Tapi yang awal-awal sudah. Dulu saat awal-awal kita masih semangat Ustadz. Tapi di kanan agak kendor lah. Normal, ya itu normal karena alamiah seorang manusia malah ada turunnya. Maka mungkin kedepannya jika itu adalah materi tertentu dibuat satu aktor mungkin kepada anak-anak dan itu nanti yang akan dipelajari. Tidak hanya menyuruh anak tapi karena tadi saat saya melihat di kelompok gharibnya Ustadz Syahrani, membaca kalimat gharib itu terjadi kesalahan di tempat yang sama. Di tempat yang sama, yaitu di tadi kebetulan Mas Reha di irkam ma'ana atau ya bunaya tekanan itu. Nah, jika itu insya Allah anak kita yang tidak bosan mengingatkan di grup disebut nama anaknya Rohmat, sudah dipelajari, ditunggu betul sudah Ustaz. Kalau kita minimal sudah membaca dan kita tentukan berapa membacanya anak begitu. Termasuk di kelompok jilid. Tadi anak ada yang kelompok jilidnya sudah drill Ustadz di Ustadz Mustafa ya. Beliau menyampaikan kok belum diteskan. Ya Ustadz ini belum disempatkan untuk ngeteskan ke Ustadz Agus. Tidak tahu apakah Ustadz Agus yang belum mengontrol ke Ustadz Mustafa atau Ustadz Mustafa yang belum setor masih mengulur waktu untuk mencari momen yang pas untuk mengeteskan anak. Tapi setelah saya amati di bacaan anak-anak, jika masih seperti itu ya diteskan ke Ustadz Agus belum lulus. Nah, ini yang menjadi sekali lagi mengandalkan teman-teman ke Ustadz Agus, tapi juga bahwa bisa mengukur anak-anak kita bahwa anak ini adalah betul-betul batas waktu bahwa anak ini harus segera kita teskan, tidak mengalir. Wah, Ustadz Agus nggak tanya, santai aja. Sudah teringat lama baru kita juga harus proaktif terhadap terhadap pembelajaran anak-anak itu. Kita capaiannya hanya jalan terus tapi tanpa ada arahan. Halo, Ustaz.
Iya, Ustaz. Lagi stuck gini. Ini di kita atau di sana? Oke ya, halo, dengar suara saya? Ya, Ustaz. Baik ya, ini sama, baik di jilid maupun di Al-Quran, terutama adalah pada saat kelompok Al-Quran baru. Al-Quran kelompok baru, ada, ada. Ya, ini adalah teknis saja. Untuk kelompok Al-Quran baru, ini butuh pendampingan, terutama adalah itu betul-betul dicontohkan terlebih dahulu, karena ada target yang kita ingin capai, irama bacaan anak-anak. Yang kedua, pada wakofnya anak-anak. Yang ketiga adalah pada nafas anak-anak. Jadi ketiga poin ini yang menentukan bagaimana nanti langkah untuk bacaan Quran anak-anak berikutnya. Saat untuk kelompok Quran awal, Ustadz bisa mencontohkan bacaan setengah halaman atau satu halaman dengan wakof yang tidak terlalu panjang, irama yang pas, dan itu yang akan disimak di anak-anak yang akan dibaca besok. Sehingga langsung bisa store bergantian membaca ayat yang sudah dibacakan anak-anak. Sehingga ukuran nanti ke depan adalah dilihat dari itu, bagaimana iramanya, bagaimana wakofnya, bagaimana nafasnya anak-anak, dan yang terakhir adalah kelancaran. Yang berikutnya adalah bagi kelompok yang heterogen campur ya, atau campur, tolong ini di skenario pembelajaran betul-betul apa yang nanti dibaca di kelompok kita, misal ada Quran ayat apa yang nanti akan dibaca, kemudian di kelompok jilid jilid halaman berapa yang akan dibaca anak-anak, itu di skenario betul. Contoh tadi saat di kelompok jilidnya Ustazah siapa tadi itu, yang jilid, ada yang Quran sama yang jilid, ternyata jilidnya saya tadi cek sudah cukup bagus, tapi dari segi latihan dan saya kira itu adalah kelompok masih di materi baru, sudah kelompok drill. Nah, karena sudah kelompok drill, apalagi kita online, maka upayakan di halamannya itu kita samakan. Sehingga instruksinya ke anak-anak nanti mudah. Karena sistem baca simak. Misal drillnya kita adalah 5 halaman. Sehingga nanti satu anak membaca baris baris secara simultan, itu yang akan kita evaluasi. Sehingga tidak ada kesempatan anak untuk bersantai, secara baca simak itu membaca secara bergantian. Sekali lagi adalah ya mudah-mudahan disinyalnya lancar, sehingga tidak terhambat kendala untuk stop. Itu adalah di skenario pun sama, dan skenario sebaik mungkin. Skenario ini adalah yang nanti akan kita selalu gunakan dalam pembelajaran. Sehingga saat
hari H pembelajaran ini kita tinggal play film itu doa, langsung murojaah, langsung setor, langsung membaca Quran atau membaca itu sudah rinci sehingga kita langsung bisa action terhadap hasil belajar anak pada hari ini. Oke, ini hanya teknis-teknis saja, adalah bisa kondusif karena tadi saya amati anak-anak itu juga ikut dengan baik. Hanya saja adalah sekali lagi adalah on video anak-anak itu bisa kita maksimalkan agar memastikan anak-anak selama 60 menit itu masih bersama kita. Kemudian penutup doa tetap kita laksanakan dengan drill materi baru dalam 60 menit, maka manajemen waktu kita maksimalkan. Manajemen pembagian waktu perlu diperhatikan sehingga anak-anak itu bisa baik. Termasuk tadi di Ustadz Syahrani adalah di kelompok gharib, anak-anak dari kemudian masuk tapi belum tuntas, tapi di Quran anak belum lancar. Maka saya sampaikan dua-duanya di Quran dan gharib, tapi skenario-nya adalah Quran itu betul-betul dicontohkan, bacaan nanti diteskan di anak-anak secara berkala dan di titik tertentu jika kita anggap anak sudah lancar, maka anak-anak membaca bisa secara mandiri. Karena saat kita membetulkan bacaan itu kadang loading, kita selesai mengoreksi, anak masih, apa Ustadz? Apa Ustadz? Akhirnya kita mengulang lagi. Kurang, coba diulangi lagi. Coba salah, diulangi. Nah, akhirnya kan mengulang-ulang terus, waktu tidak terasa potong banyak. Nah, ini sekali lagi adalah skenario tadi yang kita buat sebaik mungkin untuk bisa mengoptimalkan. Dan mohon maaf kemarin di sesi terakhir di hari Rabu, di Ustadzah kemarin di sesi 3, itu sudah tuntas. Saya tidak masuk lagi, tapi saya sudah memiliki gambaran anak-anak sudah cukup baik dari segi bacaan mereka. Ini yang menjadi kita utamakan, terutama adalah kesepakatan tahapan. Kemarin di Ustadzah siapa sesi 2, saya catat namanya, bacakan ya, yang sesi 2 di Ustadz Agus kemarin yang sesi 2 di hari pertama ini adalah Ustadzah Elida ya. Ustadzah Elida. Ya. Ustadzah Elida itu urutannya saya khusnudon mungkin sudah sepakatan bahwa kalau kelompok tahfidz setor hafalannya setelah murojaah langsung setor, setelah murojaah membaca Quran baru setor hafalan. Nah, ini yang nanti menjadi kesepakatan. Itu berarti ya sudah baik. Tapi kalau di UMI kita berupaya mengarahkan adalah karena fokusnya adalah setelah murojaah anak sudah setor hafalan, setelah hafalan selesai baru masuk di bacaan Quran atau bacaan yang lain, agar nanti anak-anak bisa fokus di sesi hafalan. Itu berarti fokus anak-anak menghafalannya, baru nanti dimasuk di kelompok Al-Quran seperti itu, termasuk di kelompok lain, atau mungkin nanti di kelompok tahfidz Ustadz Baihaqi akan banyak memberikan info terkait itu. Itu teman-teman yang saya sampaikan, dan ini yang terjadi nanti dalam pembelajaran. Sinyalnya
sebagian guru kurang stabil bukunya, tapi trenernya juga kadang hilang sinyalnya. Ini ya, mohon maaf. Kemudian murojaah bersama-sama untuk bergantiannya itu belum apa namanya, sebagian belum terlatih. Nanti insya Allah jika sudah istiqomah seperti itu, anak-anak bisa langsung apa namanya settle begitu waktu-waktu. Urutan siswa kita buat yang standar, kemudian prolog, evaluasi evaluasinya artinya sekali dua kali anak mungkin di makhrajnya termasuk saat di tajwidnya, di dengungnya atau apa, yaitu di sesi sebelum akhir. Sesi akhir yang masih sering salah dengung ini perhatikan. Nanda ini masih kurang baik gitu. Kemudian saat persepsi buku juga kita buat urutan-urutan yang baik, termasuk saat membaca asing itu sudah secara simultan anak-anak bisa baik. Kemudian kepekaan guru dalam ketelitian, dalam kualitas hafalan dan baca peraga atau jilid atau Quran al-Gharib kurang maksimal di bagian tertentu, atau ada yang sangat maksimal sehingga satu anak koreksinya butuh waktu lama kalau nggak sangat baik belum diizinkan untuk ke anak berikutnya. Nah ini kita proporsional saja, artinya proporsional itu dalam mengkoreksi bacaan anak-anak memang kalau dia masih maka itu menjadi catatan utama dan nanti secara pribadi kita evaluasi anak tersebut sehingga untuk mengurangi kesalahan di sesi-sesi berikutnya. Tidak habis waktu kita mengoreksi satu dua anak sehingga anak yang lain bagian waktunya hanya sebentar. Apa yang pertama adalah menata niat dalam pembelajaran. Sekali lagi ayo kita upayakan niat kita betul-betul agar ini adalah kelelah kita semua ini menjadi berkah buat kita semua, karena saya yakin panjenengan pasti suka ini. Tapi sekali lagi insya Allah apa yang kita upayakan ini adalah betul-betul menjadi catatan amal dan terhadap siswa itu adalah kita maksimalkan, terutama adalah tanggung jawab terhadap hasil. Oke, kita sebagai guru, oke kita secara santun, secara baik kita apa namanya pertahankan itu, bagaimana anak kita itu bisa aware, bisa welcome terhadap kita, karena anak SMP itu kalau terlalu kita dikte, terlalu kita apa namanya marahi atau kita itu akan membuat mereka semakin kurang menerima terhadap kita. Saya sudah berusaha baik tapi kok masih disalahkan, masih di apa namanya dimarahi begitu. Artinya tetap apresiasi bahasa kepada anak itu betul kita jaga sehingga seperti moto Umi adalah mudah, menyenangkan, susah, menyedihkan atau menyakiti hati. Ya, itu di anak-anak kita. Artinya anak-anak tetap bisa bersama kita dengan nyaman. Normal, ayo kita upayakan fokus pada pembelajaran, tidak terlalu komentar ke siswa, terhadap siswa, tidak terlalu banyak menyalahkan. Kalaupun ada kesalahan, ya kita sangat memaklumi karena memang sinyal juga mungkin tidak baik ya. Oke, bisa dilanjut ke berikutnya sebagai catatan terhadap anak tersebut, di-share di grup untuk Ananda ini begitu. Biar anak-anak ini bisa semakin termotivasi. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran kita bersama anak-anak.
insya Allah saya juga membayangkan seandainya saya di posisinya Ustadzah mungkin agak sedikit tensinya bisa tinggi ya, karena mungkin sinyal, ayo ulangi, akhirnya sinyalnya kurang baik, ayo ulangi dong, itu loh kurang, akhirnya pertama iramanya masih lembut, kemudian agak tegas, kemudian akhirnya tambah kencang. Itu loh, masa nggak bisa, haknya itu loh, jangan seperti ya. Akhirnya jadi suaranya agak marah-marah karena mungkin masa kita pertahankan, artinya intonasi kita yang baik itu tetap bertahan, sehingga ya kita harus sedia jus ya, jus yang bisa menetralisir kita, mungkin jus jambu, jus marga, atau jus apa namanya yang membuat kita rileks gitu loh ya, akhirnya kita apa namanya bisa tetap menjaga emosi kita, karena saya yakin kalau saya di posisinya Ustadzah juga bisa gemes juga, yang keras suaranya itu loh, masa nggak bisa keras kan itu. Nah akhirnya anak-anak iya Ustadz, nah akhirnya kan gitu. Jadi tetap rileks ya, sedia blimbing uluh ya, sambil kita nanti makan juga untuk mengurangi tensi kita. Saya juga mungkin akan memiliki hal yang sama jika bersama di posisi Ustadz, di saat kita mungkin pas kondisi sudah capek begitu dengan anak-anak yang tidak konsen begitu ya, kadang muncul itu. Tapi insya Allah kita coba kontrol terus ya, meskipun marah tapi dengan senyum ya. Bisa keras tidak, tapi ekspresinya senyum ya, sehingga anak itu tidak terasa dimarahi begitu ya. Ekspresinya ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah juga akan banyak nanti masukan dari Ustadz Baihaqi yang nanti terkait di tahfidz dari saya. Pun sementara itu sudah cukup banyak waktu yang tersita. Terima kasih, nanti di sesi tanya jawab akan kita banyak diskusi. Terima kasih Ustadz Agus atas waktunya, bisa dilanjutkan di sesi berikutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsir dari Ustadz Rawibi atas masukannya dan sarannya, luar biasa, sangat lengkap sekali. Ini bisa menjadi acuan bagi kita, perbaikan bagi kami semuanya untuk kedepannya di pembelajaran Al-Quran di SMPT ini untuk lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Abdullah Baihaqi. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini, aduh, kok gini? Pakai Unifi lancar. Unifi lancar. Ya. Baik, yang kami hormati Ustadz Khair. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Agus, Ustadzah Siti, mana Ustadzah Siti ya? Yang di mana ini? Video yang mana Ustadzah Siti? Kangen juga Ustadzah Siti. Ada Ustadzah Siti, Ustadzah Rina ada. Oh gitu kan? Mudah-mudahan sehat. Oh itu. Ustadz Agus. Ya Ustadz, ya ada hadir. Fotonya aja. Nah, terlihat. Hadirah Ustadz, alhamdulillah. Terus pendekar Quran kita Ustadz Agus, Ustadz Syahrani, serta Ustadz-Ustadz yang lainnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Tak lupa pula guru saya ini yang selalu, Masya Allah, over semangat, Ustadz Rohibi ya, Masya Allah, sudah besar badannya, besar semangatnya juga. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk membimbing kita semuanya menjadi generasi yang bisa melahirkan generasi-generasi Quran selanjutnya ya. Karena jujur di sini pun saya sudah merasakan hasil dari
Sangatta ya, yang sudah pernah saya ceritakan ke Ustadz Agus itu. Nah, yang alumnus ini Ustadz Khair, namanya Mus'ab itu ya, adiknya juga ternyata di Darussalam. Nah, dia sudah tuntas 30 juz juga dengan Ustadz Mudawi, bacaan juga subhanallah tahqiq. Saya jadi ingat Nani kalau baca itu. Nah, itu salah satu alumnus terbaik juga dari SMP ya. Mudah-mudahan terlahir seperti itu semua. Kuat bacaan, konsisten juga, mirip dengan kita-kita ini, Masya Allah. Itu masih satu, belum yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ke depan juga terlahir anak-anak hebat yang Qur'annya luar biasa. Baik, Ustadz-Ustadz, langsung saja saya menyambung dari Ustadz Rohibi, sudah sangat luar biasa, rinci betul yang disampaikan, dan sama persis seperti yang kami alami. Yang pertama, subhanallah, saya melihat Ustadz-Ustadzanya itu, meskipun laki telaten gitu ya, terlepas dari telatennya bervariasi. Ada yang telaten di awal, di tengah-tengah tensinya mulai berubah, atau tensi yang terakhir berubah, atau malah justru sangat stabil dengan konsisten santunya sampai lupa waktu. Sehingga saya tadi berangkat ke kantor sebenarnya sudah saya hitung, saya selesai berangkat kantor sudah nyampe gitu ya. Tapi subhanallah, selama perjalanan dari rumah ke kantor sinyal nggak tersambung-sambung, nyampe kantor baru tersambung. Saya jadi teringat teringat ceritanya Rasulullah itu ya, yang tertahan untuk bangun setelah ruku menunggu Ali salat subuh gitu kira-kira. Baik Ustadz-Ustadzah, saya alhamdulillah 2 hari ini berkesempatan mendampingi pembelajarannya. Yang pertama Ustadz Uzair ya. Benar ya Ustadz Uzair. Di hari pertama dengan Ustadz Uzair, kok gini ya? Mati sendiri. Ustadz Uzair, Ustadzah Sulfiani, dan Ustadz Laode. Di hari kedua saya berkesempatan mendampingi Ustadzah Halimah, Ustadzah lupa, yang terakhir lupa saya yang kedua. Yang ketiga tadi Ustadzah alumnus SMP, ya betul ya? Iya, saya ingat ini. Ya baik, makanya menjiwai beliau. Yang terakhir itu sangat menjiwai, kayaknya merenungkan masa-masa beliaunya di SMP dulu. Gitu ya. Di hari pertama saya alhamdulillah mendampingi Ustadz Uzair. Nah, ada 3 bahkan 4. Ini 1, 2, 3, 4. Saya 4 kelas itu semuanya pasca tartil. Gitu ya. Bervariasi mulai kelas 9, kelas 8, bahkan kelas 7. Yang kesimpulannya, kalau pasca mestinya dia sudah mengalami pelajaran gharib dan tajwid. Nah, kita tidak ingin ya gitu. Kita tidak ingin nanti itu masa dewasa atau tuanya nanti yang awalnya sudah lihai dengan gharib lupa. Nah, itu. Ya, saya belum melihat ada upaya untuk pengulangan materi gharibnya itu. Ya, saya mohon nanti ke depan khususnya yang pasca tartil, apalagi alumnus SD itu penjagaan gharibnya juga dilakukan. Ya, di awal setelah kita baca, di samping tadi sudah sampaikan Ustadz Rohibi terkait otomatisasi urutan baca. Nah, itu ya. Kita sudah sampaikan di awal. Salam, ini untuk semuanya kayaknya. Salam, sapa setelah menyapa, baik urutan bacanya jangan lupa ini gitu ya. Nah, saat ini kita sudah buka gharibnya ini kalau pasca. Pastikan anak-anak membawa gharib terus kita baca, suruh salah satu anak-anak untuk membaca. Dan membaca gharib dan mengurai untuk 1 anak. Ya. Terus selebihnya 3 anak itu hanya mengomentari pelajaran gharib. Saya beri contoh. Contohnya kita pas sudah pada sampai lakinna. Silakan Ananda Syahrani dipimpin baca lakinna. Syahrani aja ini yang di-on-kan. Lakinna huwallah sampai pada komentar. Ada pelajaran lakinna. Nah, sudah selesai baru kita acak, langsung panggil. Silakan Laode walakinna silakan Agus malaihim.
3 saja, setelah itu baru masuk. Nah, penjagaan tartil itu mutlak. Ya, mutlak jangan sampai tidak dilakukan untuk anak yang pasca. Begitu ya. Barulah masuk ke menghafal. Gitu. Baik, terkait dengan menghafal, ini juga insya Allah kalau SMP ke depan juga akan hampir bisa jadi semuanya juga menghafal. Ini terkait dengan ziyadah. Betul yang disampaikan Ustadz Rohib tadi, usahakan anak-anak, usahakan ini. Ini masalahnya kita juga berhadapan dengan anak SMP. Saya sudah agak hafal psikologis anak SMP itu. Semakin kita tekan, semakin tidak dilakukan. Biasanya gitu. Ya. Maka dari itu, Ustadz memberikan pesannya, matilah. Halo? Tersambung Ustadz Agus? Ustadz Khair, tersambung ini suara saya? Oh ya, siap. Ya. Jadi kalau bisa Ustadz-Ustadzah memberikan memberikan pesan juga tentu diiringi dengan saya jadi mengulang apa yang saya sampaikan di SD itu. Santun dari awal sampai akhir itu harus terjaga. Ya, anak SD saja itu perlu disantuni, apalagi anak SMP. Ustazah semakin meninggi semakin tidak dihiraukan. Kira-kira gitu. Nah, jadi juga tetap pesan. Nah, ini ada satu ustadzah yang secara alur saya suka. Dari awal sampai akhir stabil sesuai dengan keinginan kita, itu Ustazah Halimah. Alur dari awal tuh step-stepnya tuh sudah luar biasa. Nah, jadi dari doa, penjagaan gharibnya, tinggal memaksimalkan, penjagaan gharib dimodifikasi seperti ini gitu ya. Terus murojaahnya, hanya sayang semuanya secara alur pembelajaran sudah tepat menurut saya. Tinggal memodifikasi sesuai dengan harapan. Seperti yang Ustadz Rohibi sampaikan tadi, mungkin di awal itu kan sudahlah murojaah bareng-bareng lah. Murojaah tetap diatur 1 anak 2 ayat 2 ayat. Seperti itu ya. Biar tidak terjadi saling berbenturan suara, malah kurang fokus. Terus ketika murojaah gharib seperti tadi. Nah, terus memodifikasi bagaimana penanaman konsep di tajwid. Alhamdulillah kami secara langsung tadi sudah kami sampaikan kepada Ustazah Halimah, dikuatkan dan lain-lainnya. Nah, untuk pasca, nah berarti alurnya doa, salam sapa, mengingatkan urutan baca, setelah itu murojaah, setelah murojaah kita masuk ke gharib. Ya. Gharib tadi membaca 1 pelajaran dengan ayatnya sekaligus mengomentari setidaknya 3 pelajaran secara acak dan anaknya pun acak. Setelah itu ziyadah. Lah, untuk ziyadah ini Ustadzah, betul yang disampaikan Ustadz Rohibi tadi. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan hanya mengingatkan. Ini saya beri contoh langsung saja. Ini misalnya kelompok virtual saya, kira-kira begitu ya. Di situ ada Mustafa, ada Elida, ada Masta, ada Khairuddin, ada Syarani, ada Agus, ada Laude, ada Widya, ada Uzair. Nah, ini misalnya sesi ziyadah ini. Baik anak-anak sekalian, silahkan yang sudah siap untuk ziyadah siapa? Nah, ini. Silahkan langsung dinyalakan mikrofonnya, sebutkan namanya. Saya Ustadz. Nah, misalnya Ustadz Agus, coba sekarang praktek. Siapa yang sudah siap untuk store? Pertama, Ustadz Agus silakan nyalakan. Saya Ustadz. Oke, siap. Nah, yang kedua, jangan tidak perlu menyebutkan surat tanya, surat apa ayat. Mestinya itu sudah otomatis tercatat toh, enggak perlu ditanyakan lagi. Nanya itu waktu. Surat apa, Agus? Ayat berapa? Atau berapa? Lah, itu surat apa, ayat berapa, maksud berapa? Habis waktunya. Belum lagi sinyal. Surat apa? Nah, gitu. Mas Agus surat apa? Kok nggak dengar-dengar? Nah, itu kan ya waktu. Mas Agus surat apa? Padahal sudah dijawab. Nah, sampai di SD kemarin terjadi. Silakan dibaca, Nak. Padahal sudah selesai baca dan 2 kali. Itu masih instruksinya silakan dibaca, Nak. Itu kan masalah juga. Nah, gitu ya. Lah, langsung otomatis silakan Mas Agus dibaca. Nah, gitu. Kita tinggal menyampaikan itu. Jikalau tidak ada yang setor, kita kan ada catatan nih. Anak yang pencapaian hafalannya terendah langsung kita sapa. Sebagai contoh aja, contoh ya. Ayo,
silakan store. Ternyata nggak ada yang store. Mas Syahrani silakan dinyalakan mikrofonnya. Nyalakan Ustadz. Nah, ini contoh aja. Baik, Mas Syahrani ini kok hafalannya paling rendah ya? Masih Al-Hasyr ayat 1 ini. Silakan dibaca Mas Syahrani ayat 1 dan 2. Baca aja belepotan, pantesan sulit menghafal bisa jadi karena belepotan di ayat itu. Gitu ya. Ayo silakan Mas Syahrani dibaca ayat 1 dan 2. Nah, ini nih agak belepotan coba Ustaz. Simulasi yang model belepotan gimana kira-kira? Gimana ini? Nah, oke, Ustadz bacakan lah. Ada seperti itu. Ya. Jadi ketika di tengah-tengah kita juga sampaikan, Ustadz akan membantu Syahrani, yang lainnya kalau sudah siap nyalakan mikrofonnya, sebutkan namanya. Gitu ya. Jadi terus aktif, tidak ayo kok nggak store. Ayo lo gimana sih nggak store gitu aja ya, nggak ada solusi untuk anak yang pencapaian terendah. Ayo Mbak, lo itu kok malah diem aja itu nggak store lah, kan nggak ada solusi. Terbuang hanya komentar yang tidak penting-penting. Gitu Ustaz ya, bisa difahami ya. Saya yakin suatu saat semuanya ini akan mengalami, mengajari atau menjadi guru pasca. Apalagi kelas 9 asumsi pasca semua. Begitu ya. Jadi di ziyadah proaktif guru itu sangat dibutuhkan. Nah, tidak kalah pentingnya ya. Ini saya mengulang lagi yang sudah saya sampaikan di SD. Kesantunan bahasa dan sikap dari awal sampai akhir harus dijaga. Dari awal sampai akhir. Ya, karena kita harus maklumi bahwasanya bervariasi sinyal-sinyal di tempat masing-masing itu. Ada yang tiba-tiba sinyalnya hilang, ada tadi yang yang hari ini yang sesi 2 dengan Ustazah siapa tadi? Ustazah Umi Kulsum. Ya, sudah pencapaian terendah, terus anaknya luar biasa, terus semacam-macam. Ya, itu kayak anak model kayak gitu itu. Ya. Sinyalnya juga susah gitu ya. Ustazah sinyalnya juga agak Ustazah siapa namanya? Umi Kulsum tadi itu sempat anak sudah baca 2 kali. Tapi Ustazah Umi, loh, diulang. Yang tadi sudah baca Ustazah, diulang lagi. Sudah baca saya dengar itu. Karena saya kan pakai wifi lancar dan nggak ada yang lain-lain. Akhirnya saya nggak tega, saya matikan aja ya. Jadi seperti halal seperti itu harus tetap kita jaga. Ya. Oh ya silakan. Oh sudah Ustaz. Oh sudah. Oke baik. Jadi kesantunan bahasa itu penting. Biasanya memang sulit ya, apalagi sudah siang-siang, anaknya susah-susah, SMP lagi lah itu kan. PR lagi. Loh, ayo cepetan dibaca. Ayo cepet, padahal sudah baca 2 kali. Untung anaknya sabar. Gini. Kalau nggak sabar itu, ya besok aja. Ada tadi satu anak. Ustaz kok salah terus, besok aja. Jadi luar biasa. Jadi kesantunan dari awal sampai akhir itu perlu tetap dijaga karena kita harus pahami bahasanya online itu bervariasi problemnya, termasuk yang jelas seperti sinyal gitu, saudara. Jadi itu yang pertama saya ulang kembali untuk pasca gharibnya jangan ditinggalkan untuk di murojaah. Yang kedua ketika ziyadah ustadz harus proaktif, tidak perlu tanya surat apa dan ayat berapa karena kita sudah ada data. Tidak perlu langsung panggil anaknya, ketika tidak ada yang store, kita langsung menuju anak yang hafalannya terendah, kita bantu, kita observasi sambil disampaikan. Di tengah-tengah kita membantu anak yang paling rendah pencapaian hafalannya, silakan yang lainnya. Kalau sudah siap, nyalakan mikrofonnya, sebutkan namanya, silakan stop. Begitu ya, biar waktu kita bisa maksimal. Selebihnya sudah disampaikan oleh Ustadz Rohibi, dan mudah-mudahan jujur saya kalau di posisi Ustazah mungkin ya sudah dari awal rasanya ngamuk-ngamuk aja gitu ya. Orang saya dulu di SMP yang koordinator ini, padahal koordinator, SMP koordinator, tapi anaknya luar biasa semua itu tiap hari ya darah ini naik terus ini. Apalagi online.
kita berhadapan dengan jaringan seperti itu. Ya, mudah-mudahan apapun kondisi kita Allah mudahkan, Allah berikan istiqomah untuk amanah menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan Ustadz Khairuddin apa yang diharapkan bisa tercapai ya. Ya, kalaupun enggak 30 juz ya minimal 35 juz lah. Ya. Kalau bisa Ustadz, jangan hanya anaknya itu yang dicari 30 juz, anaknya toh. Ustadznya juga Ustadz. Iya. Baik enggak. Just kidding Ustadz. Jangan gara-gara gini saya enggak diundang lagi nanti. Baik, seperti itu Ustadz Khairuddin, Ustadz Agus, Ustadz Syahrani, Ustadz Rohibi, dan Ustadz sekalian, Ustadz Siti. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semua, kelancaran, kesuksesan, dan kemudahan dalam membimbing anak-anak menjadi generasi Quran yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Baihaqi atas masukannya, sarannya dan seterusnya luar biasa. Untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Ustaz dan Ustazah semuanya. Silahkan kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk berdiskusi langsung dengan trainer kita Ustadz Rogibi dan Ustadz Baihaqi. Silahkan Ustadz atau Ustazah dulu. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak usah mengajukan. Ya. Ada Ustadz Mustafa? Ustadz Uzair? Ustadz Laude? Ustadz Sarani. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, tadi dari slide yang ditampilkan oleh Ustadz Rogibi, di slide ketiga itu ada pada poin ketiga tadi masih agak kurang saya pahami. Barangkali bisa dijelaskan kembali Ustadz. Sambil dinikmati konsumsinya ya. Yang nomor berapa Ustaz? Yang ini? Yang mana Ustaz? Mikrofonnya Ustaz Syarani. Lanjut Ustadz, setelah yang ini Ustadz. Bukan ini. Satu lagi. Oh ini dia. Pada saat materi baru store itu sudah ketemu. Bentar, baterai. Bentar. Yang ini Tat. Bawahnya Ustaz. Gawat ini. Gawat. Ini gawat. Kelewatan. Yang lanjut. Kelewatan. Baik.
sebelum ini? Ya, ini dia. Sebelum ini? Ya, betul. Nomor 3 itu, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Yaitu, pada saat materi baru setor hafalan pun dengan cara yang sama. Itu yang mohon diperjelas, Ustaz. Baik, dengan cara yang sama, artinya pada saat murojaah hafalan, diupayakan bergantung 1 sampai 2 ayat kan dengan urutan permanen. Kemudian pada saat di materi hafalan baru, maka bisa menggunakan dengan cara yang sama, yaitu urutannya dari anak yang pertama tadi siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Itu loh, Ustaz. Jadi anak-anak sudah siap bahwa yang urutan 1 ini saya akan menyetor hafalan pertama kali. Atau dengan yang saya sampaikan tadi, karena di SMP adalah nanti bisa berbasis nilai, maka siapa yang store duluan? Store duluan siapa? Ini yang akan nanti yang store duluan mendapatkan nilai terbaik di antara teman yang lain. Sehingga mereka akan rebutan, saya dulu Ustaz, saya dulu Ustaz. Nah, maka nanti Ustaz ini menentukan, baik, saya tentukan ini ya, yang bacaan yang bagus, siap, dari nomor 3, nah, boleh. Terus, tapi kalau anak-anak sudah simultan secara siap bahwa tahu bahwa anak-anak itu semua sudah hafal ya dengan urutan saja, nomor 1 siapa, nomor tentukan sehingga semua anak nilainya dengan yang sama. Itu adalah untuk kelompok-kelompok yang standar. Tapi kelompok-kelompok yang kurang, maka dengan kompetisi ini akan menjadi semangat baru buat mereka dengan cara siapa yang sudah store hafalan awal, siapa yang sudah hafal store hafalan awal mendapatkan nilai yang baik. Itu Ustaz Syarani. Baik, saya coba menambahkan ya, Ustaz Syarani ya. Ini untuk yang seperti yang saya sampaikan tadi kan mungkin ada perbedaan dengan yang disampaikan Ustaz dengan materi hafalan itu, gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya juga bagian dari alternatif dan itu sudah dipraktekkan oleh Ustazah Sulfiani seingat saya itu. Ternyata juga efektif. Misalnya Ustazah sudah menentukan, dipanggil langsung, oh ini memang urutannya. Ternyata mereka nggak siap. Lah itu hanya kemarin yang tidak terjadi adalah setelah tidak ada yang siap itu hanya mengingatkan saja, tidak memanfaatkan waktu untuk membantu yang paling kurang. Nah, ketika semuanya tidak siap, silakan store, Mbak ini Syafa, silakan store. Kok enggak yang satu siap satunya belum, silakan. Oh enggak siap, ayo saya tunggu, Ustaz tunggu. Lah tunggu aja kan kosong itu. Ayo kok enggak ada yang store ini. Ayo silakan. Nah terus gurunya ngapain? Lah maksud saya maksimalkan untuk membantu anak yang setorannya paling rendah, pencapaian hafalan paling rendah. Barangkali ya dengan maksudnya paling rendah itu dianya kesulitan membaca ayat itu, gitu loh. Barangkali dia dengan hafalan yang rendah itu ada motivasi tersendiri yang membuat mereka itu juga bisa terpacu untuk menambah hafalan. Nah ini salah satu alternatif yang baik juga saya kira, karena bisa mempersingkat waktu, urutannya sudah pasti. Ustazah saya nggak siap, dan setelah sampai anak yang terakhir, nah kita maksimalkan pendampingan, gitu ya. Ini untuk memangkas waktu yang terbuang. Begitu Ustaz Syarani, kira-kira. Gimana Ustaz Syarani? Ya, alhamdulillah. Syukur Ustaz. Baik. Tidak kalah pentingnya time management. Jangan sampai terlalu baik sehingga kita lupa waktu. Ya, manajemen pembagian waktu. Nah, manajemen pembagian waktu. Nah, makanya saya bilang tadi yang alumnus Ustazah alumnus SMP tadi mungkin ya merasakan saya dulu memang susah ya di sini, tapi lupa ada waktu itu sudah hampir 20 menit. Ya, hampir 20 menit. Sudah kan? 40 sampai ya jam 12. Ya sudah 20 menitan.
Nah, seperti itu ya. Untungnya kok di sesi yang terakhir. Coba sesi yang pertama, nah seperti Ustadz Rohwi bilang tadi, ada anak itu yang masuk-masuk nggak bisa masuk karena menunggu ustadzanya selesai. Nah, gitu itu kan jangan sampai terjadi. Ya, time management tetap kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu Ustadz, Ustadzah sekalian. Mudah-mudahan menjadi masukan yang bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Ustadzah. Silakan Ustadzah yang ingin bertanya. Kesempatan ini kita bertatap muka dengan Ustadz Rogi dan Ustadz Baihaqi. Setelah ini kita tidak ketemu lagi. Silahkan. Tidak harus pengajar Quran, boleh kepala sekolah boleh, ya. Ngomong kita on, Oh, iya. atau yang lainnya. Tapi kalau tidak ada jangan Ustadzah Umi, Ustadzah Elinda. Iya, semuanya kayaknya sudah paham Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk pertemuan. Ya, ini direkam Ustaz ya, nanti bisa diinikan lagi. Yang jelas tadi sarannya dari Ustaz Rogi dan Ustaz Baihaqi adalah membuat urutan kelompok itu dengan nomor ya, bukan nama, karena kalau menyebut nama butuh waktu tadi ya, menyebut nama. Kalau nomor lebih cepat gitu, sehingga ini terkait dengan efisiensi dan keefektifan waktu. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita lakukan gitu dengan maksimal. Terus kemudian mungkin kalau yang tadi Ustadz dari saya, Ustadz Rogi dan Ustadz Baihaqi terkait dengan kelompok tadi ada yang Quran, ada yang jilid, itu Qurannya juga sebenarnya baru Ustadz. Dan itu kelompoknya sedikit anaknya ya. Ada cuma 7, ada 8 gitu. Karena memang itu kelompok yang terendah begitu. Nah, yang jilid misalnya kelas 9 tadi di Akhwat itu ada 2 anak ya Ustadzah. Dari Ustadzah Masta. Itu 2 anak. Nah, di kelas di kelompok Ikhwan sendiri juga ada beberapa anak juga, sehingga tidak mungkin itu kalau di SMP Ikhwan dan Akhwat dikelompokkan jadi satu. Maka tetap dikelompokkan di kelompok terendahnya, walaupun dia masih jilid, yang temannya sudah Quran, tapi Qurannya masih baru semua, seperti itu. Terus untuk proporsionalnya juga Ustadz sebenarnya kita bisa apa ya, bisa pas gitu ya, tetapi di pelaksanaannya kita tidak bisa seperti itu, tapi terkait dengan kondisi kualitas anak gitu ya. Sehingga ada anak, ada kelompok guru yang anaknya lebih banyak gitu ya. Ada yang 15, ada 16. Bahkan di kelompok pasca kemarin kalau Ustadz Baihaqi di kelompoknya Ustadz Sulfi itu ada 19 ya. Itu 19 anak. Jadi kelompok akhwat itu banyak tapi gurunya kurang. Jadi kalau itu sebenarnya ada satu guru yang ditambahkan itu bisa jadi 3 kelompok sebenarnya gitu. Kalau mau pakai 11 atau 10 apa namanya proporsional ini muridnya gitu ya. Dan jadi kondisinya seperti itu. Baik yang di tadi kelompoknya Ustadzah Umi juga itu sudah saringan dari kelompok-kelompok sebelumnya sudah dipisahkan. Jadi memang betul Ustadz Baihaqi tidak tega melihatnya gitu ya. Memang kelompok itu kelompok yang sudah disendirikan begitu ya. Kondisinya memang idealnya harus tatap muka begitu, tapi kondisi ini tidak bisa tatap muka. Ya pelan-pelan ya seperti itu. Mungkin itu Ustadzah, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ustadzah Sulfi mau bertanya? Iya, silakan. Langsung di sini. Oh, di depan sini. Ada Ustadzah Sulfi mau bertanya. Ustaz. Ya silakan Ustaz. Oh di sini aja. Ya. Kayaknya di Ustadz Agus saja, jelas. Tidak seling ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan itu tentang nilai. Nilai itu kan ada A, B, C. Untuk memacu semangat anak-anak, apakah itu diubah jadi angka atau huruf saja? Atau Ustadz Rogipi? Baik. Cek. Baik, Ustadzah, untuk
untuk nilai ya. Ini dulu waktu saya di SMP secara struktural UMI memang nilai sudah kita tentukan adalah A, B dan C, ya kan? Itu untuk nilai. Tapi sebagai kan di konversi nilai kan juga ada angka toh, A dalam kurung berapa itu? Ya Ustaz Agus ya, ada ya? Itu bisa kita gunakan angka agar anak kalau A, kalau anak-anak kan yang tingkat SD, wah bagus nilainya A, nah, itu berapa? Nah itu bisa digubah dengan nilai. Tadi saya melihat di kelompoknya Ustadz Syahrani juga menggunakan nilai ya Ustadz ya, dan nilainya juga Ustadz Syahrani tadi ya. Ada angka, bentuk angka ya Ustadz ya, ada ya. Angka ya Ustadz Syahrani. Saya masih pakai huruf Ustadz. Tadi yang kotak-kotak itu huruf ya, enggak angka ya. Huruf Oke. Jadi dari secara huruf itu bisa tetap kita gunakan. Tapi dulu saya SMP itu seperti ini. Jadi anak yang masih jilid 1 misalnya, itu selancar apapun nilainya, selancar apapun anaknya. Kalau masih jilid 1 itu nilainya 75. Ustadz, saya kan lancar, kok nilainya 75. Kamu kalau pengen naik nilainya 80 ya segera naik ke jilid berikutnya. Gitu. Jilid 2 nilainya 80. Jilid 3 85. Al-Quran 90. Baru nanti masuk gharib maupun tahfidz itu antara 90 sampai 100. Sehingga anak akan terpacu untuk kepingin nilai yang bagus, maka dia harus segera mencapai level berikutnya. Karena waktu di SMP itu kan nilai Quran masuk ke nilai rapot. Nggak tahu kalau di SMP masuk rapot atau enggak itu tidak. Sehingga orang tua akan tahu, nilainya anak saya di rapot Quran kok 75 atau kok 80 ya. Dicek, oh anaknya Ustazah ini kelompok jilid 2. Sehingga nilainya sebagus apapun bacaannya, nilai maksimalnya di 80. Kalau pengen nilai 100 gimana Ustaz? Ya berpacu dengan waktu segera bisa akan dapat nilai yang baik. Nah ini beberapa nilai yang di jilid dan Al-Quran. Kalau hafalan, nah itu mungkin beda lagi. Hafalan silahkan. Karena ini adalah upaya-upaya yang dilakukan sekolah bagaimana bisa memacu anak bisa termotivasi untuk baik. Ini sebuah kesepakatan sebetulnya dari sekolah jika memang ingin mengkonversikan nilai itu menjadi huruf itu menjadi nilai berupa angka. Karena di SMP Al-Hikmah saat itu adalah nilai Quran masuk di bagian nilai rapot. Sehingga menjadi bahan pertimbangan sampai jika anak nilai Qurannya kok di bawah KKM, maka menjadi salah satu bagian nilai di saat anak tidak naik kelas. Karena di Al-Hikmah ada beberapa anak naik kelas biasa tingkat SMP. Kalau di di Darussalam belum ada ya anak yang nggak naik kelas sih. Ada ya. Dulu waktu saya di SMP ada, sehingga salah satunya ya karena nilainya nggak KKM. Sehingga itu akan memacu anak untuk bisa berupaya bisa mencapai nilai itu. Jadi sekali lagi nilai yang berwujud angka itu bisa didiskusikan, disepakati bersama. Itu yang saya alami dulu. Nggak tahu nanti kesepakatan Ustadz kita pakai angka, pakai nilai A saja anak sudah semangat kok. Ya, sudah, berarti pakai nilai saja. Nilai anak dalam belajar bisa bagian motivasi lah. Kalau dimotivasi semoga kalian
balasan surga oleh Allah. Amin. Nah, amin tapi kan untuk masa depan. Tapi yang masa kini kan apa? Ya, masa kininya ini nilainya itu yang nanti akan menjadi bagian kebanggaan lah. Wah, bagus. Al-Qur'annya bagus. Sehingga orang tua pun juga wujudnya kan nilai berupa angka kan. Wah, Qur'annya anak saya 90, baguslah 90. Gitu. Tapi kalau nilai A, B itu kalau sudah bisa mewakili perasaan anak dan orang tua, ya nggak masalah, nanti bisa tetap nilai itu. Itu Ustaz, dari saya Ustaz Baki mungkin ada tambahan di SMP-nya Al-Falah dulu seperti apa? Tidak, saya tidak SMP-nya Al-Falah, SMP semua. Jadi secara umum Ustazah memang harus lebih kreatif ya. Jadi terkait apakah idealnya itu pakai angka atau pakai huruf, itu kita sudah ada pilihan itu. Silakan memilih mana yang ideal untuk anak-anak kita. Ya, modelnya kan macam-macam, menangani anak kita itu lebih antusias pakai angka atau pakai huruf. Nah, dan kita sudah menyediakan itu. Nah, tinggal Ustazah sendiri yang tahu kebutuhannya. Itu Ustazah ya, boleh pakai angka, boleh pakai huruf. Untuk mensiasati mungkin huruf, Ustadz kalau huruf pilihannya ABC saja bisa pakai A plus, amin, B plus, B min, dan seterusnya. Ya, insya Allah itu Ustadz tidak mengikat harus angka kah, harus huruf kah, yang tahu kebutuhan efektif untuk anak-anak apalagi SMP, kan memang harus kreatif ya. Kita kadang-kadang anak itu enggak berpengaruh sama sekali dengan angka, sesekali kita pakai huruf. Enggak berpengaruh dengan huruf, sesekali kita pakai angka, dan seterusnya. Gitu Ustadz. Gitu Ustazah Silviani ya. Baik. Ya, silakan langsung jalankan. Ya, jazakallah Ustaz Raghib dan Ustaz Baihaqi atas penjelasannya. Satu lagi ada yang masih mau bertanya, Ustazah Widya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Di sini saya ingin menanyakan yang kelas 7 kemarin di sesi ketiga siang itu Ustaz. Nah itu kan saya pegang kelompok tajwid, tapi bacaannya yang masih yang Ustadz Raghibi kemarin itu ada 11 anak, untuk 9 anak itu yang Quran tajwid, terus yang 2-nya itu masih jilid. Nah itu dari segi bacaannya mereka tuh masih begitu gitu Ustadz. Sementara saya harus untuk murojaah hafalannya baru harus itu untuk gorib dan tajwidnya. Dan mereka itu kendalanya banyak, bukunya yang sudah hilang gitu nah Ustadz. Beberapa anak, Ustazah bukuku nggak ada, ketinggalan di sekolah apa gitu. Jadi saya mau murojaah setiap kali tuh agak gimana gitu Ustadz. Jadi saya terkadang tuh lebih ke fokus bacaannya. Ya, apa Ustaz? Memurojaah hafalan atau memurojaah yang hilang itu apa? Kalau saya selama ini tajwid. Untuk yang Ustaz, iya, tajwid sama goribnya Ustaz. Ya, mereka itu macam-macam. Ada yang baru masuk tajwid, ada yang sudah mau selesai katanya dari SD. Cuman untuk saya ingatkan itu mereka tuh banyak yang lupa. Bahkan hukum nun sukun itu aja sudah kendalanya itu Ustaz. Baik. Terima kasih saya sudah menangkap perasaannya Ustazah Widya ini ya. Bagaimana artinya tantangan untuk kelompok yang seperti itu. Jadi langkah pertama, karena anak-anak ini adalah secara virtual atau secara kemampuan dari segi kemampuan adalah masih kurang baik bacaan Qur'annya, maka untuk langkahnya adalah ustadzah mendeteksi di kelancaran anak itu problemnya kompleks atau banyak atau hanya tertentu. Kalau kompleks,
maka ustadzah harus memprioritaskan. Misal yang sering salah adalah di panjang pendeknya. Maka di situ ustadzah memberikan penjelasan lagi terhadap bacaan anak-anak tentang panjang pendek. Misal anak-anak di grup itu bisa dijelaskan dengan tutorial videonya panjenengan terkait panjang pendek dulu. Setelah itu ustadzah atau dengan cara yang mudah jika memang anak problem ketelitian, berarti ustadzah coba dengan menonton video bacaan Quran yang saya tadi jelaskan setengah halaman, kemudian dicermati oleh anak di hari H itu. Kemudian coba dicek satu ayat bergantian dengan bacaan yang ustadzah contohkan tadi. Itu kok anak-anak lancar dan baik, oh berarti anak-anak secara bacaan sebetulnya hanya butuh di sisi keterampilan. Tapi dari contoh yang ustadzah berikan dan anak masih salah, maka ya ini tugas agak tambahan lagi adalah harus bisa menyembuhkan lagi penyakit-penyakit yang terjadi. Dan penyakit itu menyembuhkannya tidak dosis tinggi langsung dikasih obat yang banyak, tidak. Nanti anak-anak overdosis akhirnya akan malah tidak sembuh. Sehingga prioritas misal saya akan menyembuhkan seminggu ini di panjang pendeknya anak-anak, sehingga setiap bacaan panjang harus stabil. Ternyata yang sering salah panjang pendek nggak ada yang salah, yang terteliti dengung. Maka disembuhkan dengung. Dijelaskan sebelum mengaji Quran bahwa anak-anak yang bacaan dengung apa dulu, mungkin ifah ditampilkan di layar Zoom atau apa. Ini anak-anak nun sukun atau tanwin. Apa anak-anak? Nun sukun atau tanwin. Terus ini huruf apa anak-anak? Ta, sa, sod, do, fa, kof, kaf. Ya. Setiap bertemu ini dibaca apa anak? Dengung yang lama. Dibaca apa? Dengung yang lama. Oke, hurufnya coba dibaca, dicermati sama-sama. Oke. Apa tadi dibaca? Oke, sekarang praktek. Bacaan yang ustadzah sudah contohkan. Sehingga ustadzah tidak mencontohkan lagi, efisiensi waktu. Baru saat ada anak yang salah didengung, rumusnya dibukakan. Nah, ayo dengung apa itu? Tanwin bertemu apa? Bertemu sa. Dibaca apa itu? Dengung yang lama. Silakan diulangi. Jadi tegas dan lugas. Tidak perlu untuk semuanya ini nggak perlu banyak penjelasan tuh. Nggak diingat-ingat. Sudah dijelaskan dari tadi. Awal, ayo. Apa bertemu apa? Ini kan kelamaan. Ada prolog yang lama. Cukup dibaca apa itu? Dengung. Kenapa? Ayo ini dilihat. Dan sukun bertemu apa? Nah, dibaca apa? Dengung yang lama. Ulangi. Nah, itu. Jadi prolog embel-embelnya itu tidak perlu ditambah. Ini akibat kali kamu yang kurang teliti. Akibat kamu yang tidak memperhatikan. Makanya salah terus. Nah, itu malah salah masih dimarahilah. Itu untuk penjelasan. Sehingga ustadzah harus mendiagnosa. Karena mau tidak mau itulah kelompok yang ustadzah berikan. Jadi itu lebih efektif daripada selalu membetulkan kesalahan, tapi anak masih mengulang hal yang sama. Karena kita tidak mengingatkan kembali apa-apa yang terjadi. Dengan mungkin rumus kertas begitu ditampilkan. Ayo, ini apa, ini apa, ini apa, gitu. Ini salah satu cara sih, karena anak-anak sudah cara bahasanya ya dimasuk sudah kadung kepalang masuk di situ ya. Kita jangan mengeluh, ini Ustadz Agus yang di SD ini gimana? Oh, anak seperti ini kok sudah dimasukkan kelompok. Itu malah kurang efek apa? kurang. Nah, itunya ya kita terimalah. Oke, berarti mungkin karena di SD dulu ya, karena SD juga punya tuntutan. Ini anak mau lulus tapi kok belum selesai. Maka mereka kejar, kita dikarbit, nyampe nya situ
dia merasa, wah aku sudah nyampe sini deh. Saya masuk SMP, dilaporkan, saya itu sudah tajwid Ustaz, sudah nyampe sini. Bisa baca, beleset semua. Nah, ini menjadi sekali lagi PR kita ya. Artinya orang tua yang berharap betul, tapi kita bisa meramu cara-cara sederhana tanpa mengurangi. Ini enggak bisa semua ini, tak turunkan jilid 3. Wah, anak-anak malah takut. Aduh, kok jilid 3 lagi nih? Wah, turunkan apa ini? Salah semua. Ustadz itu kalau bersama Ustadz ini harus baik. Ini kok enggak baik nih. Tak turunkan jilid 3 dulu. Wah, ya lapor ke orang tua. Lapor ke Pak Agus. Wah, rame lagi akhirnya. Kita nggak begitu ya. Kita diterima apanya, yes. Ayo kita cari formula-formula yang cocok bagaimana. Termasuk Tas Syahrani kan juga bingung. Ini sudah masuk, ini anak-anaknya seperti ini. Kita seperti apa? Ini sekali lagi adalah formula apa yang cocok untuk kita, dan ini kita dituntut kreativitasnya. Karena jujur kita sama Bagi kan bukan dewa penyelamat ya, pokoknya koyok harus kita memiliki solusi. Bahkan bisa jadi solusi itu bisa muncul di saat Ustazah merenung. Gimana ya? Gimana ya? Itu adalah cara-cara langkah cerdas kita untuk bisa menyelesaikan konflik atau masalah di kelompok kita. Itu ya. Tidak terus-terus Pak Agus gimana ini? Saya kok dikasih kelompok yang seperti ini Pak Agus? Wah, Pak Agus ini keliru ini. Jangan di sini. Saya pokoknya kasih kelompok yang bagus-bagus, nggak mau yang gini, nggak boleh. Pilih-pilih. Pokoknya saya maunya kelompok yang bagus. Kalau yang jelek saya nggak mau. Wah, ini nggak boleh. Harus semuanya kita harus siap dengan kelompok apapun. Semakin kita bisa menyelesaikan satu problem, itu akan kaya terhadap solusi-solusi terhadap problem yang kita cari. Bisa membantu untuk Ustazah Elida yang guru baru. Nah, harusnya nggak boleh ya ngomong di hadapan anak-anak langsung ngomong gini, Ustadz mohon maaf ya, ini saya baru mohon bimbingannya jika ada salah. Nggak boleh, jangan diulangi lagi itu. Kita ini di hadapan anak itu sudah orang yang hebat ya. Saya berupaya justru menutupi ya, jangan, enggak lah, sudah bagus Ustadznya gitu ya. Jangan sampai kita menurunkan wibawa kita di depan anak-anak, ya kan? Bahkan saya itu selalu membangun, meskipun guru yang mesti kurang bagus, saya mesti membangun anak-anak. Ini kita diajarkan oleh Ustazah yang luar biasa ini. Sudah Elida ini tidak main-main ini. Beliau ini guru yang top, dipilih oleh Pak Agus untuk kelompok ini. Jadi ikuti apa yang dicontohkan oleh Ustazah Elida. Itu saya bangun sehingga mereka, wah hebat ini guru saya. Tolong ya, jadi saat kita supervisi di forum kelas, teman-teman jangan sampai mengungkapkan kata-kata itu di hadapan anak-anak. Kita pun saat ada, meskipun guru salah dalam pembelajaran, itu kita nggak langsung, Ustadz Syahrani salah itu, nggak begitu. Anak-anak akan lupa, Pak Syahrani salah. Kita tutupi dengan anak-anak, tolong perhatikan ya, yang Ustadz Syahrani contohkan. Tadi dengung yang seperti itu diperhatikan, padahal gurunya juga kurang teliti dengungnya. Padahal secara langsung saya juga mengingatkan gurunya, tapi tidak menurunkan wibawa mereka guru-guru di hadapan anak-anak. Jadi jangan sampai sebelum-sebelumnya kita ngomong kayak gitu. Jangan diulangi, Saudara Elida ya. Jenengan itu sudah orang top. Jadi di hadapan anak-anak itu jangan menurunkan wibawanya. Teman-teman juga begitu ya. Kita selalu menutupi kekurangan dari panjenengan di hadapan anak-anak. Jadi jenengan adalah orang yang hebat di mata mereka. Oke ya? Gitu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah luar biasa. Banyak sekali ya hari ini yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Di sini kita sudah masuk asar, Ustadz, dan sepertinya Ustadz semuanya sudah, insya Allah sudah memahami semuanya. Ya. Mungkin ada kesempatan sedikit, Ustadz Khair, ada mau sampaikan pesan dan seterusnya, Ustadz. Cukup ya?
Alhamdulillah. Ustaz Baihaqi, Ustaz Ragigwi, alhamdulillah sepertinya harus kita akhiri pertemuan kita. Atau ada pesan terakhir sebelumnya dari Ustaz Baihaqi dan Ustaz Ragigwi sebelum kita tutup pertemuan kita? Jangan pesan terakhir, Pak Agus. Oh, enggak pesan terakhir, Ustaz. Pesan penutup, Ustaz. Jangan pesan terakhir, Ustaz. Closing statement. Ya, closing statement. Saya kira cukup banyak, Ustaz. Cukup banyak solusi yang mudah-mudahan harapan kita ketemu lagi dengan kondisi yang berbeda, tentu lebih baik dan lebih siap, ya. Lebih siap dan lebih maksimal, sekalipun masih mungkin kondisi online, ya. Harapannya bertemu dengan kondisi yang sama, tapi dengan suasana yang sangat berbeda, lebih baik lagi. Itu Ustaz Khair, ya. Mudah-mudahan ekspektasi awal bisa tetap tercapai, biarpun kondisi pandemi. Itu aja closing statement saya, itu aja Ustaz. Hanya bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan, keberkahan, ya. Ya. Sabarnya minta ampun orang SMP yang minta ampun. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya juga bila mungkin selama interaksi kami ya guru-guru, ustaz-ustaz semuanya SMP Darussalam sejak hari Rabu sampai hari ini Kamis ada hal-hal yang kurang berkenan dan seterusnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas masukan, saran, nasihat dan seterusnya yang menjadi ilmu dan bekal bagi kita semuanya, khususnya guru SMP Darussalam. Terima kasih banyak Ustaz Khairuddin juga yang sudah membersamai kita, luar biasa semangat ya untuk memotivasi kita juga semuanya. Saudara-saudara semuanya, karena waktu maka kemudian kita harus akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca dan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.